mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, jarum detik terus berputar, menit bergerak, jarum jam perlahan bergulir. Hari demi hari terlewati, bulan berlalu, dan tahun pun akan berganti. Bersyukur haruslah membingkai persiarahan hidup kita, karena kebahagiaan bukanlah satu-satunya alasan yang membuat kita bersyukur, tetapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Oleh karena itu, izinkanlah saya mengantar kita semua di penghujung tahun 2020 lewat permenungan singkat di bawah judul Syukur disadari, dirasakan, disampaikan. Tentunya kita telah melewati begitu banyak momen sepanjang tahun ini. Momen bahagia yang membuat kita senyum, tertawa, dan momen menyedihkan yang membuat kita menangis, mencucurkan air mata. Ada kalanya hidup terasa penuh sukses, tetapi ada saatnya hidup terasa penuh rintangan. Pengalaman hidup disadari, dirasakan, dan disampaikan kepada Tuhan, karena Tuhan mengundang kita untuk selalu bersyukur. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, ada 3 hal penting yang mau saya katakan tentang tahun 2020 yang akan berlalu. Yang pertama, 2020 adalah anugerah, berkat, hadiah terindah dari Tuhan pemilik kehidupan ini. Anugerah, berkat, hadiah terindah yang tentunya diterima dan dinikmati oleh masing-masing kita di tahun 2020 adalah anugerah kehidupan. Pertanyaan untuk kita, apakah kita bertanggung jawab terhadap anugerah, berkat, hadiah terindah yang diberikan kepada masing-masing kita? Apakah kita telah menjadi berkat bagi orang lain di tahun 2020? Ataukah kita menjadi kutuk bagi orang lain? Yang kedua, 2020 yang akan berlalu telah memberi kesempatan kepada kita untuk belajar bersabar, karena anugerah, berkat, hadiah terindah yang diberikan oleh Tuhan tidak selamanya terbungkus dengan rapih. Terkadang Tuhan membungkusnya dengan cobaan, tantangan, penderitaan, dan kegetiran. Cobaan yang mungkin tidak akan pernah terlupakan oleh masing-masing kita di tahun 2020 ini, yakni wabah corona. Kita semua diajak oleh Tuhan sendiri untuk senantiasa belajar bersabar. Pertanyaan untuk kita, apakah sudah sering kita mempraktekkan kesabaran itu? Ataukah kita hanya mengeluh di tengah cobaan, penderitaan, tantangan yang kita hadapi? Yang ketiga, 2020 yang akan berlalu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur. Jalan hidup kita tak selamanya mulus. Hidup kita terkadang ada duri. Ada saat di mana kita disakiti,
dicemoohkan, dibenci, difitnah. Hanya ada satu pilihan, yakni bersyukur. Seperti apa kata orang, daripada memiliki banyak keinginan, lebih baik bersyukur. Karena keinginan tak menjamin datangnya nikmat, tetapi bersyukur menjamin datangnya karunia dan rahmat Allah. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, 2020 yang akan berlalu adalah kesempatan untuk bercermin sejauh mana kita menata hidup kita dan menjadikan itu sebagai bekal dalam perjalanan hidup kita di tahun 2021. Marilah kita melihat ke atas, ke Sang Pemberi hidup ini, untuk mendapatkan semangat dan terus maju. Kita melihat ke bawah untuk senantiasa bersyukur dengan penuh kerendahan hati. Melihat ke samping kiri dan kanan, karena di sana ada kebersamaan, persaudaraan, dan kepedulian terhadap sesama kita. Melihat ke belakang, karena di sana ada pengalaman berharga untuk kita pelajari. Melihat ke dalam untuk introspeksi diri, dan melihat ke depan, karena di sana ada cita-cita yang akan kita gapai bersama. Akhirnya, dalam terang Natal, saya mengajak kita semua, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Ingatlah selalu bahwa jarum jam kehidupan manusia tidak bisa diputar kembali. Masa lalu pun tidak bisa diputar kembali. Mari bangkit dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik di tahun 2021. Amin. Tuhan memberkati.